Di akhir garis jam 3, dunia ini tak lagi milik manusia. Desa Wanasari, sebuah dusun terpencil yang dikelilingi oleh hutan pinus dan perkebunan teh, dikenal sebagai tempat yang tenang dan damai. Retno, seorang perantau muda, menemukan ketenangan di sana setelah lelah dengan kehidupan kota besar. Ia menempati sebuah rumah kecil warisan kakeknya yang terletak di ujung jalan, tepat di seberang rumah Pak Sardi. Pak Sardi adalah seorang duda tua yang hidup sebatang kara. Orangnya pendiam, jarang berinteraksi, namun selalu tersenyum ramah saat berpapasan dengan Retno. Selama 2 tahun, kehidupan Retno berjalan tenang dan damai. Sampai suatu malam itu, jam dinding tua di atas pintu dapur menunjukkan jam 2:37 pagi. Retno terbangun dari tidur lelapnya. Tenggorokannya terasa kering. Ia melangkah perlahan, menembus keheningan yang tebal, menuju dapur. Begitu sampai di ambang pintu, langkahnya terhenti. Sebuah pemandangan ganjil membuat jantungnya mencelos. Di atas meja makan, di bawah sinar rembulan yang temaram, tergeletak sebuah kepala manusia tanpa tubuh. Rambut hitamnya tergerai berantakan, matanya terpejam rapat, wajahnya pucat pasi. Namun guratan kesakitan tampak jelas membeku. Retno mencoba berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Seluruh tubuhnya kaku, terpasang dalam mode teror. Kemudian, perlahan, kepala di atas meja itu bergerak. Bibirnya sedikit terbuka, mengeluarkan suara lirih, seperti bisikan tertahan. Mata yang tadinya terpejam, kini terbuka. Bola matanya kosong, pucat, namun terasa menatap langsung ke arah Retno. Tubuh Retno terlonjak mundur, hampir terjatuh. Pak Sardi!" bisik Retno, suaranya bergetar. Mendengar namanya disebut, mata kosong itu berpaling. Pandangannya kini tertuju ke lantai, di bawah meja makan. Retno mengikuti arah pandang itu. Dalam kegelapan, tersembunyi sebuah tubuh tanpa kepala. Tubuh itu mengenakan piyama lusuh yang sama dengan yang sering dipakai oleh Pak Sardi. Kini Retno mengerti, dan kengerian itu berubah menjadi empati yang menusuk. Retno memberanikan diri mendekati meja. Ia mengambil lap bersih dan dengan tangan gemetar, membersihkan sisa darah yang mengering di wajah kepala itu. "Saya akan bantu, Pak," bisiknya lembut. "Saya akan cari tahu apa yang terjadi." Tiba-tiba, mata kosong itu kembali menatapnya, kali ini dengan ekspresi panik yang jelas. Kepala itu menggeleng-geleng dengan cepat. Mulutnya terbuka lebar tanpa suara, seolah sedang memperingatkan sesuatu. Retno menoleh ke arah jendela dan melihat sebuah siluet bayangan berkelebat di luar rumah. Langkah kaki berat terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Retno mematikan lampu dapur dan bersembunyi di balik lemari es. Jantungnya berdebar kencang, suaranya terasa memekakan telinga dalam keheningan. Pintu dapur berderit terbuka, menampilkan siluet seorang pria tinggi besar. Pria itu tampak membawa sebuah bungkusan yang dibalut kain hitam. Matanya menelusuri kegelapan, hingga akhirnya terhenti pada meja makan. Ia berjalan mendekat dan mengambil kepala Pak Sardi. Retno melihatnya, tak berani bernapas, dan hanya bisa menahan diri saat pria itu keluar, membawa kepala tetangganya bersamanya. Setelah memastikan pria itu pergi, Retno menyalakan kembali lampu. Kepala itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya noda darah di atas meja. Di bawah meja, tubuh Pak Sardi masih tergeletak. Retno tahu, ia baru saja menyaksikan sebuah kejahatan, dan ia adalah satu-satunya saksi. Ia harus bertindak. Keesokan harinya, Retno melaporkan penemuan mengerikan itu kepada polisi. Namun, tanpa kepala sebagai bukti, dan dengan tubuh Pak Sardi yang sudah ia temukan, polisi menganggapnya sebagai kasus bunuh diri yang aneh. Mereka tidak percaya pada cerita Retno tentang pria misterius. Warga desa yang mendengar kabar itu mulai mengucilkan Retno, menganggapnya gila atau mungkin terlibat dalam pembunuhan tersebut. Retno merasa sendirian dan frustasi. Ia tahu ia tidak gila. Ia tahu ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Malam berikutnya, ia kembali ke rumahnya dengan hati-hati. Ia merasa diawasi. Setiap bayangan, setiap suara ranting patah membuatnya terlonjak. Saat ia membuka pintu dapur, ia melihat sesuatu yang tak terduga. Kepala Pak Sardi kembali muncul. Kali ini bukan di atas meja, melainkan mengambang di udara, tepat di atas tubuhnya yang tergeletak di lantai. Mata kosongnya menatap lurus ke arah Retno dengan gerakannya yang lambat dan tak lazim. Kepala itu menunjuk ke arah celah di bawah lantai papan di samping kompor. Retno yang sudah sedikit terbiasa dengan kehadiran arwah Pak Sardi mengumpulkan keberaniannya. Ia mengambil obeng dan mencongkel papan lantai. Di bawahnya,
ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang disembunyikan. Di dalamnya ada sebuah liontin emas berbentuk bulan sabit dan selembar kertas yang sudah usang. Kertas itu berisi tulisan tangan Pak Sardi, sebuah diari singkat yang menceritakan tentang masa lalunya. Pak Sardi ternyata adalah seorang pensiunan tukang kunci dari kota besar yang memilih tinggal di desa untuk melarikan diri dari masa lalunya yang kelam. Diari itu juga menyebutkan tentang sekelompok orang yang memburu liontin bulan sabit itu. Liontin itu adalah kunci, bukan untuk membuka pintu, melainkan untuk membuka rahasia sebuah harta karun. Harta karun itu, menurut Pak Sardi, bukanlah emas atau permata, melainkan sebuah artefak kuno yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Mereka mencarinya, tulis Pak Sardi dalam diarinya. Mereka tidak akan berhenti sampai liontin itu mereka dapatkan. Aku harus menyembunyikannya. Retno memegang liontin itu, merasakan energi dingin yang aneh. Ia yakin pria yang datang malam itu adalah salah satu dari mereka yang Pak Sardi maksud. Kepala Pak Sardi yang melayang di udara kini menatapnya, lalu perlahan menunduk, seolah meminta Retno untuk menjaga liontin itu. Sejak malam itu, teror yang dihadapi Retno semakin nyata. Di luar rumah, ia sering melihat sebuah mobil van hitam yang diparkir, matanya mengawasi. Di malam hari, ia mendengar suara-suara aneh dari loteng, dan pintu rumahnya sering diketuk pelan, seolah ada yang mencoba masuk. Mereka tahu ia memiliki liontin itu. Retno memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang liontin itu dan kelompok yang memburunya. Ia pergi ke perpustakaan desa, mencari buku-buku kuno tentang legenda lokal. Ia menemukan sebuah cerita tentang sebuah klan pemburu harta karun yang sudah lama menghilang, dikenal sebagai klan merah. Klan ini terkenal kejam dan tidak akan segan membunuh siapapun yang menghalangi jalan mereka. Simbol klan mereka adalah bulan sabit. Pria yang datang malam itu, pria tinggi besar dengan wajah tanpa ekspresi, mulai muncul dalam mimpi buruk Retno. Dalam mimpinya, pria itu tidak hanya mengambil kepala Pak Sardi, tetapi juga mengejarnya, berusaha merebut liontin itu. Ia tahu pria itu adalah anggota klan merah suatu sore. Saat Retno sedang memetik sayuran di kebun belakang, pria itu muncul di hadapannya. Ia tidak lagi bersembunyi. Wajahnya datar, matanya dingin. "Berikan padaku," katanya dengan suara serak. Retno terkejut, ia tidak bisa bergerak. Tangan pria itu terulur, dan Retno merasakan cengkraman ketakutan yang mencekik. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki pria itu bergetar. Sebuah bayangan hitam setinggi 2 meter, dengan kepala terpenggal dan darah mengalir dari lehernya, muncul dari dalam tanah. Sosok itu adalah hantu Pak Sardi. Hantu Pak Sardi tidak menyerang. Ia hanya berdiri di antara Retno dan pria itu. Namun, kehadirannya cukup untuk membuat pria itu kaget. Pria itu mengumpat pelan, lalu berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Retno terselamatkan, namun ia tahu ini hanyalah permulaan. Dengan petunjuk dari diari Pak Sardi dan perlindungan dari arwahnya, Retno menyusun rencana. Ia harus menemukan harta karun itu sebelum klan merah menemukannya. Diari itu menyebutkan sebuah tempat bernama Lembah Batu Melingkar, sebuah lokasi yang sering digunakan untuk ritual-ritual kuno. Retno yakin harta karun itu tersembunyi di sana. Malam itu, dengan liontin di genggamannya dan tekad di hatinya, Retno berangkat menuju Lembah Batu Melingkar. Jalannya menanjak, menembus hutan pinus yang gelap dan tebal. Kabut mulai turun membuat suasana semakin mencekam. Selama perjalanan, ia merasa tidak sendirian. Di belakangnya, ia melihat bayangan hantu Pak Sardi mengikuti, seolah menjadi penjaganya. Ketika tiba di lembah, Retno menemukan sebuah formasi batu besar yang melingkar dengan sebuah altar batu di tengahnya. Di atas altar, terdapat sebuah cekungan kecil berbentuk bulan sabit. Retno tahu liontin itulah kuncinya. Ia meletakkan liontin itu di cekungan. Tiba-tiba, tanah di sekitarnya bergetar hebat. Altar batu itu perlahan berputar, dan sebuah tangga batu tersembunyi muncul dari dalam tanah. Retno turun perlahan, langkah demi langkah, menuju kegelapan yang tak berujung. Di bawah sana, ia menemukan sebuah ruangan kuno dengan ukiran-ukiran aneh di dindingnya. Di tengah ruangan, sebuah peti kayu besar tergeletak. Namun, Retno tidak sendirian. Pria tinggi besar dari klan merah sudah menunggunya di sana. Wajahnya kini tidak lagi datar, melainkan dipenuhi seringai jahat. "Kau bodoh," katanya. "Kau telah membawakan kunci untukku." Pria itu melangkah maju. Tiba-tiba, hantu Pak Sardi muncul di hadapan Retno. Hantu itu tidak lagi berbentuk bayangan, melainkan sosok yang utuh. Namun lehernya masih terpenggal dan darahnya menetes. Hantu itu menunjuk ke sebuah ukiran di dinding, sebuah ukiran yang sama dengan yang ada di liontin. Retno menyadari, liontin itu bukan hanya kunci,
tapi juga sebuah jebakan. Pria itu mendekat, tapi Retno dengan cepat mengambil liontin itu dan menusukkannya ke ukiran di dinding. Begitu liontin itu menusuk ukiran, ruangan itu bergetar hebat. Ukiran-ukiran di dinding mulai menyala, dan dari peti kayu di tengah ruangan muncul sebuah cahaya putih yang sangat terang. Cahaya itu menyambar pria dari klan merah. Pria itu berteriak kesakitan, tubuhnya terbakar dalam cahaya putih. "Tidak, ini bukan hartaku. Ini kutukan!" teriaknya sebelum akhirnya tubuhnya hangus menjadi debu. Cahaya putih itu kemudian meredup dan mengarah pada hantu Pak Sardi. Retno melihat leher hantu itu mulai menyatu kembali. Pak Sardi kini kembali utuh, dengan senyum damai di wajahnya. Ia menatap Retno, mengangguk, lalu perlahan menghilang, bersamaan dengan liontin dan peti harta karun yang kembali menyatu dengan tanah. Keesokan harinya, Retno keluar dari lembah itu dengan selamat. Ia kembali ke Wanasari dan menceritakan semuanya kepada polisi dan warga. Dengan hilangnya pria dari klan merah, polisi akhirnya percaya rumah Pak Sardi kini menjadi saksi bisu dari kejadian itu. Dan Retno yang awalnya dikucilkan, kini dipandang sebagai pahlawan. Retno melanjutkan hidupnya di Wanasari, tetapi ia tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Ia tahu, di dunia ini ada kejahatan yang tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi juga kekuatan yang jauh lebih kuno. Kisah tentang kepala tanpa tubuh di dapur menjadi legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut. Pengingat bahwa terkadang sebuah petunjuk dari dunia lain adalah satu-satunya harapan untuk menemukan keadilan. Jika Anda menyukai cerita ini dan berani menghadapi teror lainnya, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga. Nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya yang siap menghantui malam Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingatlah, selalu waspada.